Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ruli Suruludin dari Universitas Cyber Asia, kelas SI 301. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Sistem Basis Data, di mana konteksnya saya akan menjawab materi ini adalah sebuah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh dosen pengampu kami untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Baiklah, kita langsung mulai saja dari SQL DDL. DDL merupakan kepanjangan dari Data Definition Language, yakni kumpulan perintah SQL yang digunakan untuk mendefinisikan, mengubah, dan menghapus struktur database, termasuk tabel, skema, dan indeksnya. Perintah dari DDL sendiri meliputi create, kemudian alter, kemudian drop, kemudian transit. Create sendiri digunakan untuk membuat database atau table baru. Kalau misalnya pertama kita membuat database, kita bisa menggunakan perintah create tuh. Nah, seperti itu di SQL. Kemudian untuk alter sendiri digunakan untuk mengubah table yang sudah ada. Nah, jadi table ini bisa dimodifikasi menggunakan perintah alter. Kemudian drop digunakan untuk menghapus table dari database. Ini secara keseluruhan tabel, artinya tabel yang disebutkan itu akan di-delete. Kalau kita menggunakan drop, misal drop mahasiswa, tabel mahasiswa ini akan terhapus, baik struktur maupun datanya. Kemudian truncate digunakan untuk menghapus semua data tapi tidak dengan strukturnya. Artinya tabelnya tetap utuh tapi datanya kosong. Seperti itu. Kita langsung saja ke contoh dari penggunaan perintah DDL tadi. Dimulai dari create table, di mana untuk penulisannya atau sintaknya yaitu create spasi table spasi panggil nama tabelnya, misal mahasiswa, buka kurung. Nah, ini kita masukkan atribut apa saja gitu kan. Misalnya di dalam mahasiswa itu kan entity ya. Kemudian atributnya itu ada NIM, ada nama, ada prodi, ada angkatan. Dari keempat atribut ini harusnya ada salah satu kode unik ya, yang nanti digunakan sebagai pembeda data atau pembeda entity dari yang lain. Di mana NIM ini misalnya tadi perintahnya kan create table mahasiswa buka kurung NIM. Baru kita beri tipe datanya. Tipe data NIM itu harusnya string saja. Maka di sini dibuat kita varchar kalau di SQL. Varchar buka kurung berapa karakter, di sini 10 saja. Kemudian kita set sebagai primary key. Kemudian koma, kemudian dilanjutkan nama. Selanjutnya sama seperti sebelumnya, kita harus beri tipe datanya apa. Nama itu varchar saja karena tipe datanya teks atau string gitu kan. Kita beri karakter 50, kemudian prodi juga sama, dan yang agak sedikit beda ini angkatan. Angkatan itu kenapa diberi integer? Karena tipe datanya nanti bentuknya adalah angka atau number seperti itu. Kemudian tutup kurung dan tidak lupa diberi tanda titik koma untuk mengakhiri perintahnya. Kemudian di struktur mengubah struktur tabel, kita gunakan alter table. Misal kita akan menambahkan kolom email atau field email ke dalam tabel mahasiswa. Perintahnya adalah alter table mahasiswa add ya, kemudian email itu nama fieldnya atau atributnya, kemudian kita beri kita tuliskan tipe datanya varchar, yaitu misalnya 100. Nah, tutup kurung 100 itu, kemudian titik koma. Ini nanti akan menambahkan email ke dalam table tersebut. Artinya menambahkan email bukan datanya, itu masih filenya saja, artinya seperti itu. Kemudian untuk menghapus table kita bisa menggunakan drop table. Nah, penggunaan drop table seperti yang saya singgung sebelumnya,
Perintah drop table ini akan menghapus tabel dan strukturnya dari tabel yang dipanggil. Misal drop table mahasiswa, artinya tabel mahasiswa ini akan hilang dari database. Kemudian untuk menghapus semua data dalam tabel kita gunakan truncate. Karakternya adalah menghapus datanya saja, tapi tidak dengan tabel dan strukturnya. Nah, itulah perintah-perintah dari DDL dan definisi dari DDL. Selanjutnya kita akan membahas tentang SQL-DML, yaitu Data Manipulation Language. Perintahnya meliputi insert, update, delete, dan select. Tentunya teman-teman kalau misalnya sudah pernah baca gitu ya, kalau terkait dengan SQL pasti ada perintah itu. Fungsinya untuk apa sih? Insert itu digunakan untuk menambahkan data ke dalam tabel. Data ke dalam tabel, berarti tabel kosong ditambahi data. Nah, itu gambarnya. Kemudian ada update, di mana ini sudah ada tabel. Bisa jadi tabel itu kosong, bisa jadi tabel itu isi, tapi akan diupdate, berarti akan diedit dong. Nah, seperti itu logikanya. Itu gunanya update. Dan untuk delete itu bukan seperti trunk dan drop tadi. Kalau tadi kan untuk wadahnya kan yang akan kita hapus. Nah, kalau delete untuk menghapus data dari tabelnya. Bedanya dengan truncate tadi, kalau truncate tadi itu langsung hapus semuanya dalam satu tabel. Kalau delete ini bisa kita pilih satu-satu mana yang akan kita hapus gitu. Kemudian select itu mengambil data dari tabel. Mengambil data itu tuh bisa diasumsikan adalah data itu nantinya akan kita panggil. Misal dari tabel mahasiswa, saya akan memanggil mahasiswa yang namanya Ruli dengan nomor induknya sekian gitu. Itu kita bisa gunakan select. Nah, contoh perintahnya ada di layar. Misalnya insert itu mahasiswa, buka kurung, kita masukkan atributnya apa. Nah, yang mau di-insert adalah atribut-atribut tersebut, misal NIM, nama prodi, angkatan, email di dalam tabel mahasiswa. Baru kita tambahkan tuh value-nya. Urutannya harus sama. Ingat, kalau kita pertama menuliskan NIM, berarti kita harus tuliskan value NIM-nya dulu. Ada tanda kutip, misal tulis NIM-nya adalah 21001, kutip, baru koma. Dilanjutkan dengan atribut berikutnya, yaitu nama, berarti diisi dengan Ruli. Ingat, itu dikasih kutip lagi. Kenapa? Karena datanya ini tipenya string. Selanjutnya, informatika adalah prodi, angkatan adalah 2021, karena itu tipenya number. Ingat, nggak usah dikasih string. Kemudian ruli@gmail.com ini adalah email. Terus ada pertanyaan misalnya, loh, itu misalnya kalau angkatan itu dikasih kutip juga, kenapa Pak? Boleh apa enggak? Boleh enggak Mas? Gitu kan. Ya boleh. Kenapa boleh? Karena itu kan hanya sebagai data yang enggak akan dijumlahkan gitu kan. Kalau memang itu nanti fungsinya tidak akan menjadi dijumlahkan atau dihitung. Nah, itu akan menjadi sifatnya string gitu ya, atau teks. Tapi kalau nantinya akan diolah menjadi perhitungan, misalnya dari tahun 2001 ke 2025 dia kuliah berapa lama misalnya kan. Nah, itu beda lagi. Ini harus dilakukan, nggak usah dikasih string, nggak usah dikasih kutip, artinya gitu. Karena dia tipe datanya adalah number. Kemudian memperbarui data atau update. Update itu sintaknya update mahasiswa itu tabelnya ya. Kemudian set email itu adalah nama atributnya. Kemudian sama dengan value-nya itu apa? ruliprabu@gmail.com kutip. Ingat bahwa update artinya kita akan mengupdate. Apa yang akan kita update? Ternyata field emailnya atau atribut email, isi dari atribut email. Kemudian where NIM sama dengan 21001. Where NIM 2101 itu apa? Kok kayaknya ribet banget? Sebenarnya simple. Bahwa di sini sebenarnya kita akan melakukan pengupdatean atribut atau kolom email yang nantinya akan diubah menjadi isinya ruliprabu@gmail.com itu dengan susunan sebagai berikut. Update itu adalah perintah untuk mengupdate
kemudian mahasiswa adalah nama tabelnya, kemudian perintah set email adalah untuk mengeset kolom email atau atribut email yang isinya akan dirubah menjadi apa, yaitu Luli. Kemudian where itu dari mana? Dari where itu tuh sebenarnya untuk menentukan rujukan. Rujukannya apa sih? Ya tadi kode uniknya, yaitu NIM. Itu fungsinya nanti tidak akan pernah tertukar antara NIM mahasiswa satu dengan yang lainnya, karena kode unik inilah yang akan menjadi where berikutnya, dan itu pasti beda, gak akan ada yang sama. Mereka data itu pasti ada karakter uniknya sendiri. Nah, jadi strukturnya seperti itu. Kita akan merubah email, tapi dipanggil dulu tuh apa yang mau diupdate tabelnya, baru ditentukan value-nya, baru dipanggil berdasarkan dari mana. Nah, itu. Kemudian menghapus data menggunakan delete from mahasiswa where name 21001. Kemudian mengambil data select bintang from. Nah, ini agak unik, perintahnya ada bintangnya. Select bintang from mahasiswa where angkatan 2021. Nah, berarti kita akan memanggil mahasiswa yang berasal dari angkatan 2021. Nah, gitu. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang Entity Relationship Diagram atau ERD. Apa itu ERD? ERD adalah diagram yang digunakan untuk mempresentasikan hubungan antara entitas dalam suatu sistem database. ERD membantu dalam merancang struktur database dengan mengidentifikasi entitas, kemudian lebih dalam lagi atribut, kemudian relasi antar entitas sendiri. Untuk komponen ERD itu biasanya terdiri dari entitas, atribut, relasi, primary key, dan foreign key. Apa itu entitas? Tadi kita sudah sempat bahas singgung-singgung entitas itu apa. Bahwa entitas adalah objek yang memiliki data yang akan disimpan. Misalnya, mahasiswa itu entitas, dosen itu entitas, mata kuliah itu entitas. Kenapa? Karena di dalam nama-nama tersebut, mahasiswa, dosen, mata kuliah, itu masih ada pecahan lagi data di dalamnya, yaitu disebut dengan atribut. Misal mahasiswa, entitas mahasiswa itu mengandung atribut apa sih? Yaitu NIM sebagai kode unik, kemudian nama, kemudian prodi, kemudian umur, kemudian misal tanggal lahir, segala macam. Seperti itu disebut dengan atribut. Kemudian ada yang namanya relasi atau hubungan antara entitas. Contoh, hubungan antara mahasiswa dan mata kuliah. Hubungan mahasiswa dan mata kuliah nanti akan bertemu, sebagai pengantarnya adalah apa? Misal gini, mahasiswa dengan mata kuliah itu bisa dihubungkan dengan cara mengambil, yaitu mata kuliah itu diambil mahasiswa atau mahasiswa mengambil mata kuliah. Nah, seperti itu. Artinya pengantar di sini itu ada entitasnya lagi, berarti mengambil. Kemudian primary key, atribut unik yang membedakan setiap entitas. Kemudian foreign key, atribut yang menghubungkan suatu entitas dengan entitas lain. Nah, primary key ini tadi sudah juga sempat dijelaskan di atas, kode unik. Selanjutnya, relation and cardinality ratio constraint. Relationship, definisi hubungan yang terjadi antara satu atau lebih entity. Relationship, kumpulan relation yang sejenis. Nah, di sini untuk relation sendiri dibagi menjadi 3, yaitu derajat 1, kemudian derajat 2, dan derajat 3. Itu lebih dalam lagi, dimana misalnya pegawai melapor kepada atasan sebenarnya, tapi atasan juga kan sebagai pegawai. Nah, itu dia satu derajat itu sebenarnya kalau konteksnya seperti itu. Kemudian ada jenis binary degree atau derajat yang kedua dari relasi cardinality ratio constraint, yaitu pegawai
hubungannya dengan departemen itu apa? Yaitu bekerja. Pegawai itu kerja di departemen apa? Nah, gitu kan. Kemudian ada 3 derajat. Misal ada pegawai, ada entitas proyek, ada entitas kota. Yaitu apa? Sebagai penghubung dari 3 entitas itu, yaitu dengan cara menyisipkan kata di sini katanya kerja gitu ya. Artinya pegawai itu bekerja sebagai proyek gitu, bekerja di proyek. Kemudian pekerja juga bekerja di suatu kota. Bisa jadi proyeknya itu berada di suatu kota juga. Kota itu juga tempat bekerjanya si pegawai dan proyek itu dilakukan. Nah, kayak gitu. Jadi hubungannya itu sebenarnya kayak semacam jaringan gitu. Penghubungnya apa itu entitas gitu. Kemudian di sini ada cardinality ratio constraint, menjelaskan batasan jumlah hubungan satu entity dengan entity lain. Nah, di sini ada one to one, ada many to one, kemudian many to many. Itu kalau untuk one to one itu misalnya satu pegawai memiliki satu kendaraan gitu, atau satu kendaraan dimiliki oleh satu pegawai. Kalau many to one itu misalnya banyak karyawan tapi bekerja di satu departemen gitu, atau sebaliknya. Untuk many to many, ada banyak karyawan bekerja untuk banyak departemen. Artinya itu seperti ini, banyak departemen tentunya banyak karyawan yang bekerja juga di dalamnya, seperti itu. Kemudian partisipan constraint, menjelaskan apakah keberadaan suatu entity bergantung pada hubungan dengan entity lain. Kemudian weak entity yaitu suatu entity di mana keberadaan dari entity tersebut tergantung dari keberadaan entity lain. Kemudian yang disebut dengan identifying relationship, weak entity selalu mempunyai total partisipan constraint dengan identifying owner. Nah, ciri khas dari weak entity itu kalau logonya itu ada garis double. Nah, itu weak entity atau entity yang lemah lah disebutnya, seperti karena dia bergantung dengan entity yang lain. Kemudian ada normalisasi. Pengertian normalisasi adalah proses pengorganisasian data dalam database untuk mengurangi redundansi dan meningkatkan integritas data. Normalisasi dilakukan dengan membagi tabel besar menjadi tabel yang lebih kecil dan mendefinisikan hubungan antara data-data tersebut. Tahapan normalisasi satu yaitu first normal form atau 1NF. Normalisasi pertama, menghilangkan duplikasi dalam kolom. Kemudian normalisasi kedua atau 2NF, cirinya memastikan bahwa semua atribut non-primary key atau non-key bergantung pada kunci utama secara penuh. Kemudian yang ketiga, primary key yang ketiga adalah menghilangkan ketergantungan transitif. Nah, untuk normalisasi itu ada disebut juga anormalis atau data yang belum ternormalisasi, itu datanya masih berantakan, misalnya disebut dengan UNF. Ciri-cirinya adalah data masih bentuk tabel mentah tanpa aturan ternormalisasi. Banyak data yang ganda atau terduplikasi. Misal bisa contohnya di sini, NIK 2101 Ruli Prabu, mata kuliahnya itu ada 2, berarti kan itu ganda tuh. Kemudian dosen pengampunya 2, itu ganda, itu tidak disarankan, dan itu belum ternormalisasi, dan selanjutnya banyak yang seperti itu. Kemudian dilakukanlah normalisasi yang pertama atau first normal form. Setelah dilakukan normalisasi yang pertama, datanya lebih rapih tuh, tapi muncullah terpecah menjadi 2. Ada 2 NIK yang sama, Ruli 21001 itu di teknik informatika juga ada 2. Kemudian mata kuliahnya mulai terpecah, kemudian dosen pengampunya juga ada 2, terpecah juga. Nah, itu normalisasi contoh dari 1NF.
Kemudian perbaikan dan normalisasi satu ini adalah bentuk dari perbaikan anormalisasi. Tapi masalahnya itu masih ada, yaitu redundansi, yaitu data yang double atau ganda. Kemudian ketergantungan parsial. Barulah dilakukan normalisasi yang ketiga, yaitu ciri-cirinya ketika akan melakukan normalisasi yang ketiga adalah datanya itu sudah ternormalisasi dalam tahap 2NF. Kemudian tujuannya untuk menghilangkan ketergantungan transitif. Contoh dari data yang dilakukan normalisasi ketiga adalah misal ada tabel mahasiswa tadi yang berupa 2NF, itu kan masih ada redundansi ya meskipun sudah dipisah. Itu dipecah lagi menjadi beberapa tabel. Itu berpotensi dipecah untuk menjadi data tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, dan tabel dosen. Itu dipecah satu-satu dan diberi kode unik masing-masing. Kemudian ada tabel relasinya nanti. Apa yang menghubungkan antara tabel-tabel yang telah terpecah tadi, yaitu kode uniknya. Nah, kemudian ada tabel relasi mata kuliah misalnya, dan tabel dosen itu beda lagi. Jadi analisa dari kode unik masing-masing, mana yang akan digunakan. Kemudian tujuannya dan apa sih sebenarnya keterangan dari 3NF ini? 3NF merupakan perbaikan dari NF yang kedua, yaitu menghilangkan ketergantungan transitif atau redundansi. Kemudian memastikan setiap tabel hanya menyimpan informasi yang berkaitan langsung dengan kunci utamanya. Itu tadi, misal ada mata kuliah, kemudian kaitannya dengan dosen. Dosen itu mengampu mata kuliah kodenya MK001, intinya kayak gitu. Itu udah langsung spesifik gitu. Semoga materi ini bermanfaat dan semoga dapat menjawab dari pertanyaan dari dosen pengampu kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.